one packs of flour from Daddy's office. Thank you. Tastes good because it's salty. Ayu, Patrick, dan Matt. Setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang hidup minimalis, tips mengelola keuangan, sampai dengan cara berhemat. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa tips untuk menambah penghasilan kita. Karena jujur saja kadang berhemat itu belum cukup. Kalau sudah begitu, satu-satunya cara adalah hanya dengan menambah penghasilan kita. Ada banyak cara untuk melakukan hal ini, tapi di video kali ini saya hanya akan fokus pada salah satu bidang, yaitu dengan cara melakukan bisnis di bidang makanan, terutama untuk membantu ibu-ibu yang bisa melakukan semuanya ini dari rumah. Kenapa makanan? Karena kita semua butuh makan, apalagi orang Indonesia itu terkenal suka makan, termasuk saya juga. Lagi pula jualan makanan di Indonesia itu kan gampang banget. Mau jual gorengan di depan rumah, semuanya itu boleh-boleh saja. Nggak seperti di negara tempat tinggal saya sekarang, di Hongaria, atau di kebanyakan negara di luar negeri, susah sekali untuk melakukan hal itu karena aturan dalam berbisnis makanan yang sangat ketat. Tapi banyak yang bilang, kenyataannya untuk memulai bisnis makanan meskipun di Indonesia juga tidak segampang itu. Ada saja halangannya. Mau jualan apa? Nggak bisa masak. Jualan di mana? Sepi banget, nggak ada pembeli. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab semuanya ini lengkap dengan contoh menu dan beberapa resep makanan yang teman-teman bisa coba praktekkan di rumah untuk memulai bisnis kalian. Mungkin ada yang tanya, Mbak Ayu kayaknya sok tahu banget, memangnya pernah ngalamin? Oke, jadi saya cerita sedikit sebagai latar belakang. Dulu saya pernah tinggal di Singapura 9 tahun dan di sana saya sempat membuka bisnis 2 kali. Yang pertama bisnis baju online, yang kedua bisnis penyediaan jasa part-time helper, pembantu paruh waktu begitu. Tapi memang kalau untuk bisnis makanan saya belum pernah karena seperti yang saya bilang tadi, aturannya lebih susah di luar negeri. Tapi pengalaman itu kan tidak harus datangnya dari apa yang kita alami sendiri, bisa juga dari apa yang kita lihat, kita dengar, bahkan kita baca. Di sini dari berbagai pengalaman saya dari tinggal di luar negeri dan juga di Indonesia dulu, ada banyak share yang kiranya akan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita langsung saja ke tips pertama saya. Perhatikan saingan kita. Sebelum memulai bisnis makanan, ada baiknya kita melihat-lihat dulu situasi di sekitar kita. Jangan menjual makanan seperti tetangga kita. Tentu saja ada kecualinya, misalnya kita ada di pasar ikan. Semua orang di dalam pasar itu menjual ikan ya tentu saja. Tapi maksud saya, kalau tetangga kita menjual nasi pecel, sebaiknya kita hindari. Kita nggak mau ada ribut dengan tetangga hanya gara-gara mau memulai bisnis makanan. Yang kedua, kalau bisa, coba buat bisnis makanan yang akan berkelanjutan atau istilah zaman sekarang disebut sustainable. Misalnya ada makanan yang sedang trending, kita coba lihat dulu apakah dalam sebulan, 2 bulan kira-kira makanan seperti ini masih akan laku atau enggak. Kecuali kalau kita memang mau buka bisnis yang khusus menjual makanan yang sedang trending, jadi memang menunya nanti ganti-ganti sesuai dengan jenis makanan apa yang sedang digemari. Salah satu contoh bisnis makanan yang sangat sustainable adalah jasa catering harian. Terutama nih ya, kalau teman-teman tinggalnya di sekitar gedung perkantoran atau di sekitar tempat yang banyak kos-kosan begitu. Waktu kuliah saya ngekos. Ini sudah lama sekali ya, tahun 98 saya mulai ngekos.
tinggal di dekat kampus B Universitas Airlangga di Surabaya, dan di situ banyak mahasiswa yang datang dari luar kota seperti saya. Jadi banyak banget ada kos-kosan. Ada banyak warung juga di sekitarnya, tapi kadang-kadang saya dan juga teman-teman satu kosan gitu capek kan. Seharian sudah belajar, kemudian ada kegiatan di luar kampus, kadang ada yang sudah bekerja, mau keluar lagi setiap kali mau makan capek. Kadang kami pesan catering harian, lumayan. Pagi sekitar jam 11-an gitu sudah ditaruh di depan rumah, dan satu rantang itu ya cukup untuk sehari untuk satu orang. Satu rumah bisa ada 10 orang atau malah lebih, dan sepanjang jalan itu banyak tempat kos seperti itu. Bayangkan ada berapa banyak calon pembeli hanya di satu jalan. Kemudian waktu saya tinggal di Singapura hamil, waktu itu saya masih kerja di kantor, kadang-kadang shift pagi, jam 6 pagi saya sudah harus berangkat, mana sempat masak. Ya sempat sih sebenarnya kalau disempat-sempatkan, cuma waktu itu banyak sekali jasa catering seperti ini, dan satu langganan saya adalah orang Indonesia yang punya namanya Talent. Sekarang sudah balik ke Indonesia dan sudah jadi penyedia jasa catering yang sangat sukses di sana. Bahkan kalau ada pejabat Jakarta yang hajatan gitu, Talent ini sering jadi langganan. Bagaimana dengan di Hongaria? Nah, di sini banyak juga jasa catering seperti ini, terutama untuk orang-orang tua, karena kan banyak orang tua yang tetap tinggal di rumah sendirian, dan biasanya setiap hari makanan mereka diantar oleh penyedia jasa catering seperti ini. Kalau enggak, perusahaan catering di sini malah langsung mengirimkan brosur-brosur mereka kepada gedung-gedung perkantoran yang ada di sekitar mereka, yang masih dekat dengan lokasi mereka. Jadi waktu jam makan siang mereka langsung mengantar makanan ke sana di dalam kotak-kotak itu. Hemat bensin, dan karena kita sudah tahu jumlah pelanggan, jadinya nggak akan ada makanan yang terbuang percuma, misalnya tidak laku gitu. Karena kan dari awal sudah tahu kita harus kirim untuk berapa orang. Kayaknya gampang ya, tapi kalian mungkin akan tanya, Mbak Ayu, buru-buru masak buat orang banyak, kadang masak untuk keluarga saja sudah bingung, enaknya hari ini masak apa ya? Karena itu untuk membantu teman-teman yang ingin memulai bisnis catering harian seperti ini, di deskripsi video ini di bawah sudah saya sertakan contoh menu untuk 30 hari yang kalian bisa contek, bisa kalian modifikasi sesuai dengan selera. Tips selanjutnya, jualan snack yang tahan lama. Kadang kita nggak bisa komit masak tiap hari, itu capeknya minta ampun. Bagaimana kalau teman-teman mencoba menjual berbagai macam jenis snack yang kering dan tahan lama? Bisa dari kue-kue kering atau cemilan gurih yang digoreng, seperti keripik ubi jalar, berbagai macam keripik lainnya, kerupuk, cheese stick. Makanan seperti ini tahan agak lama, jadi mungkin kita tidak perlu memasak setiap hari. Kecuali orderan membludak, tapi kalau ada kejadian seperti itu berarti ini kan masalah yang menyenangkan, rezeki kita banyak gitu kan. Snack seperti ini bisa dijual di rumah saja kalau ada pesanan teman-teman baru membuat, atau membuat secara rutin dan dititipkan ke toko-toko di sekitar rumah kita. Ini pengalaman dari Mbah Ti saya, dulu punya toko kelontong, sampai sekarang toko ini masih dijaga, masih dirawat oleh Pak Lek dan Bule saya. Dan mereka sering mendapat titipan makanan ringan dari berbagai supplier. Coba dekati pemilik toko di dekat tempat tinggal kalian, atau di dekat sekolah anak-anak, bahkan di kantin-kantin perusahaan. Biasanya mereka akan ngambil untung sedikit dari dagangan kita, kalau nggak laku ya dibalikin ke kita. Kita bawa pulang, kemudian setiap seminggu sekali, beberapa hari sekali, terserah begitu, kita harus nyetok dengan supply yang baru, yang lebih segar. Awalnya kita jangan bikin terlalu banyak dulu untuk melihat respon pembeli. Tips selanjutnya adalah jual sarapan di depan rumah. Kalau rumah teman-teman ada di lokasi yang ramai, di depan rumah bisa membuka warung. Ini di kampung saya di Cepu banyak sekali orang seperti ini, ataupun di dekat kos-kosan. Sebelum anak-anak berangkat sekolah, mahasiswa berangkat kuliah, bapak ibu berangkat ke kantor, kan mereka harus makan, dan kadang nggak sempat untuk menyiapkan semuanya. Lebih gampang beli nasi pecel di warung sebelah, beli nasi uduk, nasi campur seperti ini. Teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini. Biasanya mereka menjual seadanya saja, kemudian jam 9, jam 10 sudah habis. Ya sudah, warungnya tutup. Cuma susahnya dagangan seperti ini, kalau dagangan kita sisa banyak, ya kita harus pintar-pintar bersiasat. Sebagian mungkin bisa dimasukkan kulkas atau di freezer, tapi kalau sayuran
Seperti mungkin untuk nasi pecel ya agak susah. Jadi awalnya buat sedikit dulu, kita lihat bagaimana respon pembeli. Kalau ada yang tanya, Mbak Ayu tapi masaknya kan harus banyak banget. Namanya orang jualan ya, sebenarnya kita nggak harus pintar masak segala hal. Ada yang namanya outsourcing kalau istilah zaman sekarang. Ini berarti kita melibatkan pihak ketiga untuk menyediakan jasa mereka untuk membantu dagangan kita. Misalnya kalau buat nasi pecel, bikin bumbunya itu sendiri kan susah, harus menumbuk kacang, itu susah ya, atau mungkin sekarang pakai blender, kurang tahu juga. Tapi anyway repot untuk membuat bumbu kacang itu. Teman-teman mungkin ada langganan penjual bumbu untuk nasi pecel itu saja. Seperti saya juga di Cepu ada di pasar, biasanya saya beli dari situ. Berkilo-kilo saya bawa ke sini dan itu tahan sampai berbulan-bulan asalkan dimasukkan kulkas. Teman-teman bisa mencoba hal itu. Beli saja dari luar yang kalian sudah tahu rasanya enak, kemudian kita tinggal membuat perlengkapan yang lain, sayurannya, tempe goreng, rempeyek, dan sebagainya. Begitu juga kalau ingin membuat masakan lainnya, sekarang kan banyak bumbu instan. Silakan bereksperimen, kalau terlalu pedas ditambah air, kalau terlalu asin ditambah gula, atau bagaimana. Jangan malu, restoran besar pun melakukan hal seperti ini. Di sini saya punya teman dari Malaysia, saya pernah membuat videonya juga. Beliau ini membuat usaha berbagai macam bumbu khas Malaysia dan dijual di sini di berbagai negara di Eropa. Bahkan restoran-restoran di Hongaria, terutama restoran Asia, membeli bumbu dari beliau kemudian digunakan untuk menu dalam restoran mereka. Tips selanjutnya, jual makanan beku. Ini bisa jadi pilihan. Sebagai ibu rumah tangga yang sibuk, saya sering membekukan makanan. Saya masak banyak, sisanya saya masukkan freezer, dibekukan. Begitu mau makan, sebulan lagi, saya tinggal keluarkan, diangetin. Mungkin tinggal digoreng, atau tinggal direbus, atau tinggal dimasukkan oven. Terserah, tergantung jenis makanannya apa. Teman-teman bisa memanfaatkan hal ini seperti chicken nugget, sosis, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya makanan rumahan pun bisa kita jual dengan cara seperti itu. Semuanya dibekukan, dimasukkan freezer. Dijual dalam keadaan beku. Misalnya berbagai macam pepes, pepes ikan, pepes tahu, pepes apa saja, pempek, siomay, bakso, opor, gudeg, apalagi ya, ayam goreng kuning. Habis diungkep begitu ya, nggak usah digoreng dulu, langsung setelah dingin dimasukkan kotak-kotak gitu, sesuai ukuran seberapa mau dijual, langsung masukkan freezer. Kemudian dijual dalam keadaan beku seperti itu. Kalau pembeli butuh, mereka langsung menggoreng atau menghangatkan seperti apalah. Tapi hati-hati, ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa dibekukan. Kalau dibekukan, rasanya akan berubah atau bahkan akan berbahaya. Silahkan dilihat, sudah saya buat daftarnya, ada di deskripsi video ini di bawah. Tips selanjutnya adalah jual gorengan. Orang Indonesia suka banget gorengan, termasuk saya. Saya punya teman sekolah waktu SMP. Saya kira dia berasal dari keluarga kaya. Rumahnya bagus, tinggal di daerah elit. Di depan jalan raya, di situ rumahnya orang gedongan ya. Waktu itu saya tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Tiba-tiba suatu sore keluarga dia langsung buka warung makanan di teras rumah gitu. Mereka menggoreng makanan di situ sudah. Jadi kita beli, bungkus, dibawa pulang, dimakan di rumah seperti abang-abang gorengan yang lain. Tapi karena mereka aslinya bukan pedagang gorengan, rasa gorengan mereka berbeda dengan yang biasa. Dan itu malah membuat dagangan mereka laris. Jadi teman-teman jangan minder kalau belum ada pengalaman. Namanya kita juga mencoba. Ada saatnya kita menjadi yang pertama. Kalau bingung mau coba gorengan yang unik, ini ada gorengan Hongaria namanya langgush. Ini bikinnya gampang sekali dan di sini kalau kalian melihat ada kios langgush di pasar ini yang antri selalu berderet-deret. Yang unik dari gorengan ini toppingnya yang ada macam-macam, bisa manis atau bisa gurih, teman-teman bisa berkreasi. Selain itu di Hongaria yang terkenal adalah gorengan yang terbuat dari berbagai macam sayuran seperti jamur, zucchini, terong, seperti itu, atau bahkan dari daging ayam. Biasanya kalau di Indonesia pedagang akan menambahkan sedikit kaldu bubuk atau MSG atau micin biar gurih, tapi itu semua tergantung kepada teman-teman. Selanjutnya adalah terima masakan sesuai orderan. Masakan apa saja, ini untuk teman-teman yang pintar masak. Enaknya kalian nggak usah berencana mau masak apa, tinggal nunggu orderan dulu, baru belanja, baru masak.
Dan ini karena made by order, kalian bisa menjual dengan harga sedikit lebih mahal di atas harga di luar. Nah, sekarang teman-teman sudah ada gambaran ya bagaimana melakukan bisnis makanan seperti ini. Kita beralih ke tips berikutnya. Cara mengiklankan produk kita ataupun menarik pelanggan. Kadang-kadang kita sudah pintar masak, makanan kita enak, tapi kok masih sepi pembeli. Apa yang salah? Ternyata kesalahannya adalah belum banyak orang yang tahu tentang dagangan kita. Di sini penting sekali untuk kita mengiklankan bisnis kita. Saya dulu bisnis baju online dan juga menyediakan jasa pembantu part-time. Ketika bisnis itu sudah berjalan, banyak sekali orderan yang masuk, tapi untuk mulai awalnya itu yang susah. Di mana cari pelanggan? Yang saya lakukan adalah pertama, membuat brosur. Terutama untuk makanan ya penting sekali visualnya. Enak atau tidak penampakan makanan yang kita buat. Di situ kita harus buat yang bagus, mungkin di print dan kita bikin brosur yang banyak sekali. Kemudian bagikan brosur-brosur itu di tempat-tempat umum yang ramai yang banyak orang, terutama di daerah-daerah yang kita incar sebagai pelanggan, tempat kos dan kantor-kantor yang bisa kita jangkau. Yang kedua, tempel kontak kita di setiap produk yang kita sediakan, baik bungkus, kemasan, panci, rantang, atau apapun, mungkin dikasih stiker atau apalah dengan nomor kontak kita, telepon, email, WhatsApp. Jadi calon pembeli akan gampang menghubungi kita. Selanjutnya adalah aktif di berbagai sosial media. Selain di Instagram, WhatsApp, Facebook, ada banyak grup-grup seperti itu ya, grup penjual makanan, grup alumni sekolah, alumni kelas, seperti itu kalian ikut semua dan aktiflah di situ. Jadi jangan hanya langsung mengiklankan, tapi aktif juga. Misalnya di grup kota ada banyak pendatang baru yang tanya bagaimana cara membayar listrik, bagaimana cara mengurus ini itu. Teman-teman sempatkan untuk menjawab. Jadi akhirnya para member di situ semua kenal dengan kalian. Baru kalian bisa suatu saat cerita, oh ternyata kalian punya bisnis ini, siapa yang tertarik bisa boleh langsung hubungi, seperti itu. Jadi kelihatannya lebih tulus gitu ya, nggak langsung mau ngiklan saja. Selanjutnya adalah kadang-kadang kita berikan tester gratis. Misalnya di dekat rumah kita ada SD, di depan SD kan biasanya ada orang tua yang ngantri menunggu anaknya pulang. Kita berikan snack yang kita buat, mereka boleh ngincipin dikit-dikit gitu. Kalau enak mereka bisa pesan lebih banyak. Kita bisa juga minta izin pada pemilik toko yang kita mau titipin, buka stand di pojok gitu selama 1-2 jam, sambil membawa contoh makanan yang sudah kita buat, dan pembeli yang datang ke warung itu bisa mencicipi. Kalau kita punya teman bekerja di suatu kantor yang lokasinya masih terjangkau, bisa juga suatu waktu kita beri teman kita itu makan siang gratis. Sambil minta tolong, kalau dia suka, tolong rekomendasikan pada teman-teman yang lain di kantor. Jadi tiap makan siang, kalian bisa mengirim catering langsung ke kantor itu. Lumayan, sekali mengirim, langsung banyak pelanggan di situ kan. Kalau bisnis sudah berjalan lancar, yang perlu kita lakukan adalah menjaga kualitas. Hal ini penting sekali agar bisnis kita bisa bertahan lama. Hal-hal seperti ini bisa kita perhitungkan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Ini penting sekali. Kalau kita memegang makanan, jangan gunakan tangan telanjang. Bisa gunakan sarung tangan, bisa memakai plastik atau jepitan makanan. Kemudian, kalau kita terbiasa masak di rumah, biasanya kita hanya mengira-ngira dengan lidah diincipin, kurang garam, kurang gula. Tapi kalau kita masak banyak, terutama untuk membuat kue, sebaiknya gunakan takaran yang pasti. Jadi rasa makanan kita akan stabil. Selanjutnya adalah menjaga keramahan dengan pembeli, jangan judes. Ini sudah jelas. Tips yang terakhir adalah jadi tukang delivery makanan. Kalau kalian tetap ingin bisnis di bidang makanan, tapi bener-bener nggak bisa masak, kalian masih bisa jadi tukang delivery makanan. Kalau di kota besar ada berbagai aplikasi ya, Grab, Gojek, seperti itu. Saya nggak tahu apalagi yang ada di Indonesia sekarang. Tapi kalau di kota kecil mungkin masih belum ada. Padahal demand-nya pasti ada, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Banyak orang yang melakukan isolasi mandiri, tapi mereka tetap butuh makan. Kalau nggak ada saudara, mereka mau beli keluar kan nggak bisa. Solusinya, bagaimana kalau kalian menawarkan jasa kepada restoran, warung yang ramai gitu, yang biasanya tidak menawarkan jasa delivery. Bisa nego dengan mereka, kalian bisa sampai mengantar ke desa terdekat atau bagaimana kuatnya kalian.
Dengan begitu, jangkauan warung atau restoran itu tadi juga akan lebih luas. Bisa dibatasi misalkan pengiriman minimal berapa, 5 bungkus atau berapa gitu. Jadi nggak rugi bensinnya. Saya rasa ini juga win-win solution untuk pemilik restoran atau warung yang dulunya mereka hanya bisa mencakup orang-orang di dalam kota saja. Mereka sekarang bisa mencakup ruang yang lebih luas. Jadi begitu tips saya hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang masih bingung kalau masalah perizinan dan lain sebagainya seperti itu, masalah birokrasi, saya nggak bisa membantu karena saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau untuk ide tentang pelaksanaan hal-hal seperti ini, teman-teman bisa tanya ke saya. Jangan lupa untuk melihat link-link penting yang berhubungan dengan topik ini di deskripsi video ini di bawah, seperti contoh menu catering 30 hari ada di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!